Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Saya berharap tetap semangat, tetap sukacita, karena kita nggak mengerti saudara sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah tetap semangat, tetap sukacita, tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada, karena Tuhan itu Allah yang setia. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sangat percaya saudara dalam masa-masa seperti ini, kuasa Allah itu akan terus bersama dengan kita. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa kecewa, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Mari kita berdoa saudara, kita mau siapkan hati kita. Oh ramai sikabaralama. Kami datang ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami bisa menyelenggarakan ibadah normal ini Tuhan. Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam rumah-Mu ini, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang terbaik ini Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan setiap kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan memberkati kami. Itu yang kami pegang Tuhan sore hari ini. Engkau tidak pernah melihat jumlah kami, Engkau melihat hati kami jauh ke dasar hati Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, beribadah dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Oramaya sika maralabata kamaraya sika ralabarala maralama. Puaskan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Berdoa untuk yang ada di rumah, yang menyaksikan streaming Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, Engkau juga mengurapi mereka. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah tidak diwatasi oleh ruang dan waktu. Engkau juga akan menjamah Tuhan. Kiramata kabaralama yasika baralabata kabaralama ralamaralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan bersekutu dan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi ya di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih sungguh katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Lebih sungguh katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ya Tuhan,
hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama, ku sembah Kau, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sembah. Oh haleluya, ku sembah Kau. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan saudara, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau datang sore hari ini. Kita mau buka hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih sungguh, katakan ku sembah. Oh sembah, ku sembah Engkau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih sungguh, katakan ku sembah. Haleluya, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Musik perlahan, biar jemaat mulai menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ora maralabara. Ku sembah Kau. Mari buka hatimu. Katakan, kami menyembah Engkau Tuhan sore hari ini. Karena kami tahu kebaikan-Mu. Kami tahu kemurahan-Mu ya Tuhan. Ku rindu selalu menyenang. Lebih sungguh katakan ku sembah. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ora bayas sekarang barala marala barala 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 barala. Ku sembah Kau Bapa.
Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, oh sembah, sembah Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, sembah Dia, haleluya. Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu lebih sungguh-sungguh. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari setiap hati. Kina maralama yase, oh, mari hampiri tahtanya yang kudus. Kina maralama yase, oh, ramaralama yas, kina maralama yas, sikaralama takamaralama yas, sikaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap saudara mulai angkat hatimu. Kina maralama yasi karalama ralama ya ralama yasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya baralama ralama ralama yasi karalama takabaralama yasi kiaran mata kabaralama ralama. Sekarala marala baya sekarala nakaraba dana baya sekarala warala sekarala marala baya sekarala nakaraba dana. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ora barala marala 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 barala barala barala. Shikabata kamarala barala barala barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau sedang berada bersama dengan kami Tuhan. Engkau melawat jemaat-Mu di tempat ini, di gedung ini Tuhan. Di rumah-rumah yang sedang mendengarkan ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau mengurapi kami. Engkau memberikan penghiburan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau berikan sukacita. Engkau berikan pengharapan Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Dan Engkau akan mengurapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan mengurapi kita bersama-sama katakan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yeay. Dengan sukacita. Oh, 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 oh. Na, na, na,
Begitu besar kasih, yes, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku, yes. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu bersama-sama. Hey! Oh, betapa dalamnya, hey, hey, hey. Lebarnya, yes, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya. Dengan sukacita saudara. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeah. Bersama-sama nyanyi dengan sukacita, amin. Tangan bersama. Begitu besar kasih, yes, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji kau Angkat tangan, lambaikan bersama. Hey, oh hey, betapa dalamnya. Hey, haleluya, betapa lebar. Dengan sukacita saudaraku, kamu, wow, oh, oh, tiada bandingannya. Yes, yes, yes. Duanya tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Wow, 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 wow. Katakan, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Saudara, gak boleh salaman saudara, tapi ngasih senyum boleh saudara ya. Karena maskeran gak kelihatan, saudara gini aja saudara. Katakan begini kiri kanan, saya mengasihi saudara. Haleluya, yes, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Oh, betapa dalamnya, yes, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, yes, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 dengan sukacita, amin. Oh, 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 sekali lagi. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Persiapkan hati, Tuhan mau taruh pesannya secara khusus pada kita sore hari ini.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan muji. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Siapa yang perlu pertolongan Tuhan sore hari ini? Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya saudara, hanya salib Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang sanggup memulihkan setiap kita. Itu yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kita. Percaya saudara, bahwa pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya dan saudara sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita sangat berharga di mata Allah. Jangan pernah percaya bahwa Allah meninggalkan kita. Jangan pernah percaya itu. Tapi percayalah Allah setia selalu bersama dengan kita sampai saat ini. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Mari saudara bangkit berdiri, katakan karena salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu, mari angkat hatimu. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau angkat jiwa, kita mau angkat roh kita. Oh haleluya. Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Haleluya, ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi untuk melakukan
mujizatmu di hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa salib-Mu sudah menghidupkan hidup kami. Memberikan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Di tengah-tengah segala persoalan masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah kepada kami. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan dipulihkan, diberkati. Di tengah persoalan apapun juga kami percaya bahwa berkat itu tidak pernah akan hilang dalam hidup kami. Karena ketika Tuhan memberkati kami, tidak ada satupun kuasa yang sanggup mengambilnya. Kami percaya Tuhan, semua kebaikan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap terima berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Juga shalom untuk semua jemaat yang ada di rumah. Ya, saya percaya, saya terus berharap agar kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan terus berlangsung dalam hidup setiap saudara. Siapa percaya Tuhan terus memberkati kita? Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, tema khotbah sore hari ini adalah menikmati hidup dan berbahagia. Ya. Mungkin sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati hidup dan berbahagia dalam kondisi yang seperti ini? Ya, secara manusia itu nggak mungkin sekalian. Sulit. Begitu banyak masalah, persoalan, kegagalan, kehancuran yang sedang terjadi. Tetapi bersama dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saudara tetap bisa menikmati hidup dan berbahagia di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak ada satu kekuatan apapun juga yang bisa merampas kesempatan kita untuk kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Menikmati hidup dan berbahagia itu adalah rencana Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Dan kalau kita melihat dan mendengar firman Tuhan jelas dikatakan ya oleh Rasul Paulus dikatakan dan berlari-lari, Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jelas sekali. Firman Tuhan mengatakan sore hari ini memberikan sebuah inspirasi yang sangat kental untuk setiap kita. Mungkin kalau sedang susah dalam persoalan masalah apapun juga, tapi Alkitab firman Tuhan mengatakan dengan jelas dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi jelas saudara sekalian, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa tujuan, sasaran dan goal hidup kita adalah untuk menerima, memperoleh hadiah. Menerima sesuatu yang baik dan terbaik dari Tuhan yang memang sudah disediakan untuk anak-anaknya yang sangat dicintainya. Jadi tujuan, goal, dan sasaran hidup kita adalah memperoleh hadiah. Mendapatkan pemberian-pemberian yang terbaik dari Allah yang memang sudah Tuhan sediakan untuk saudara dan saya, orang-orang yang sangat dikasihinya. Jadi memperoleh hadiah atau mendapatkan sesuatu yang terbaik, pemberian yang terbaik dari Allah itu merupakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, sebuah panggilan kerajaannya kepada saudara dan saya, panggilan surgawi untuk Anda ditetapkan menerima, memperoleh hadiah,
pemberian-pemberian yang terbaik dari Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia itu ada dan saudara belum muncul di muka bumi ini, Anda telah ditetapkan oleh Tuhan untuk memperoleh pemberian-pemberian yang terbaik. Untuk mendapatkan hadiah, kita harus menyadari hal ini. Sebab itu saya katakan dengan jelas berdasarkan ayat firman Tuhan ini adalah bahwa menikmati hidup dan berbahagia dalam kondisi apapun juga merupakan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang melampaui segala keterbatasan dan kelemahan manusia, karena kita menerimanya di dalam kuasa Tuhan yang ada di dalam setiap pribadi saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi menikmati hidup dan berbahagia itu saudara sekalian merupakan kehendak Allah, rencana Allah yang melewati segala kelemahan dan keterbatasan kita. Loh iya Pak, tapi kenapa kita bisa menikmati dan menerima segala kebahagiaan itu dan pemberian terbaik? Iya, karena kita menerimanya di dalam kuasa Tuhan. Kita menimba kekuatan kuasa Allah yang memungkinkan saudara dan saya bisa menikmati hidup ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pergumulan yang menyedihkan ini, Anda tetap bisa menikmati hidup dan berbahagia di dalam Tuhan. Kita nggak bisa, karena kita ada di dalam sebuah kelemahan, keterbatasan, handicap. Tidak mungkin Anda bisa bahagia dan menikmati hidup hari-hari ini. Tetapi Anda bisa menikmatinya, kenapa? Karena kita bisa menimba semua kenikmatan hidup dan kebahagiaan sukacita itu di dalam kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap saudara. Siapa percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita? Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan setiap hari, memberikan hidup yang Anda terima hari ini, kemarin, seterusnya. Hidup itu diberikan sebuah hidup yang baik. Hidup itu baik, indah, menarik, menyenangkan. Kita bisa menikmatinya dan berbahagia. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena kehendak Tuhan, rencana Allah jelas. Supaya saudara bisa menikmati kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Kalau ada orang Kristen yang gagal untuk menikmati hidup dan tidak berbahagia, tapi justru terus-menerus di dalam tekanan-tekanan, intimidasi, problem, masalah dan persoalan hidup, sebetulnya yang salah bukan Tuhan. Yang salah adalah diri kita. Jadi kalau Anda susah, kita gagal, kita hancur, dan kita tidak bisa menikmati hidup dan kebahagiaan kita, yang salah itu bukan Tuhan. Yang salah itu pasti kita. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki dan merencanakan, saudara sekalian, supaya Anda hidup di dalam kebahagiaan dan bisa menikmati hidup. Melewati segala kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, hari ini kita melihat bersama-sama dengan cepat, saudara sekalian. Yang sangat penting. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita timba hari ini, yang bisa kita imani. Yang pertama, berdasarkan ayat yang baru kita baca adalah dikatakan tadi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Pemberian-pemberian yang terbaik dari Allah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Hal yang pertama adalah bahwa Tuhan ingin dan merindukan agar setiap saudara dan saya bisa menikmati hidup dan berbahagia di sini. Di tempat Anda berada, di rumah Anda, di masa sekarang, di masa yang sangat buruk pandemi ini, masa yang penuh persoalan dan kesulitan, masalah yang penuh dengan penderitaan dan sepertinya begitu banyak kegagalan yang terjadi. Tapi poin pertama, kebenaran pertama yang bisa kita imani dan aminkan hari ini, sore hari ini adalah bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan supaya Bapak, Ibu, dan saya semua saudara orang percaya bisa menikmati hidup dan berbahagia di sini, sore hari ini, di tempat Anda, di rumah saudara, pada masa sekarang ini.
masa yang sepertinya sangat buruk, yang sangat sulit, dan sepertinya resesi. Saya kemarin sempat lihat Amerika itu mengalami resesi yang luar biasa, minus, dikatakan terjadi penurunan sekitar 34%. Pengangguran begitu banyak, kemudian terjadi penurunan ekonomi 34%, saudara. Sangat menyedihkan, luar biasa. Jadi krisis yang terjadi ini krisis yang sangat mendunia. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan ingin saudara dan saya menikmati hidup dan berbahagia. Di sini, di masa sekarang ini, masa yang sepertinya buruk, percaya kita, selama kita memiliki Tuhan Yesus, kita tetap bisa menikmati hidup, pemeliharaan dan kebahagiaan pasti terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, ada banyak orang, saya cuma berjumpa dengan begitu banyak dan mengatakan, Pak Paul, saya percaya Pak, 2-3 tahun ke depan saya pasti sukses. Diberkati luar biasa. Saya akan pasti berbahagia menikmati hidup, semua rencana, impian saya terwujud. Ya, saudara sekalian, saya menghargai pendapat mereka. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan mengendaki kita menikmati hidup dan berbahagia itu bukan 2-3 tahun ke depan, bukan. Tuhan ingin kita bisa menikmati hidup kita dan berbahagia itu adalah di sini. Pada masa saat ini, sekarang ini dalam tekanan apapun juga, Tuhan menginginkan kita bisa menikmati hidup kita dan berbahagia. Percaya, segala pemberian-pemberian yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tuhan itu mempersiapkan hadiah yang terindah. Dipersiapkan untuk orang-orang yang setia. Tuhan ingin supaya kita bisa memiliki surga kecil di muka bumi ini. Salah satu alasan kenapa Tuhan datang di muka bumi, Kristus datang di muka bumi ini adalah untuk memberikan saudara sekalian sebuah kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa aku datang memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan memberikan hidup, ya hidup yang cukup, bahkan di dalam kasih karunia anugerahnya, Tuhan bisa memberikan sebuah kelimpahan yang luar biasa di tengah-tengah kondisi yang mungkin sangat buruk hari-hari ini. Jadi satu hal yang mesti kita pegang hari ini, saudara, apapun yang terjadi, percaya Tuhan pasti memulihkan dan memberkati kita. Pemeliharaannya akan terus terjadi di dalam segala aspek hidup kita. Kita bisa menikmati apapun juga dan tetap bisa mewujudkan impian dan harapan kita. Saya tahu begitu banyak orang merasa harapannya hancur hari-hari ini. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa mewujudkan semua impian yang ada dalam hidup kita. Yang penting kita harus melakukannya dengan menimba kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Kuasa Allah yang ada di dalam pribadi kita. Sadari bahwa kita hidup saudara sekalian, ya bukan di dalam kutuk kuasa dari hukum Taurat, tidak. Tapi kita hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menebus kita, mengampuni kita, dan kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita hidup dalam kutuk dosa, kegagalan, kehancuran, salah besar. Kita bisa berhasil dan menikmati hidup dan berbahagia karena kita bisa menimba kuasa yang ada di dalam diri kita, kuasa Allah. Kuasa hukum Taurat itu sudah tidak lagi berlaku. Kuasa dosa itu tidak lagi ada dalam diri kita. Tapi kuasa Allah, kasih karunia, anugerah Tuhan itu ada. Amin saudara. Kristus yang luar biasa rela mengalami kutuk. Supaya saudara sekalian, ya kita tidak perlu mengalami kegagalan dan kehancuran. Kita bisa menikmati terus kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba kita lihat ayatnya. Galatia 3 ayat yang ke-13. Ya, Galatia 3 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terus dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara sekalian, satu hal yang menarik hari ini, kita tidak hidup dalam kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Saudara dan saya nggak mungkin bisa melakukan hukum Taurat. Kristus yang melakukannya. Dia rela terkutuk untuk saudara dan saya, supaya kita tidak hidup dalam kutuk hukum Taurat. Amin saudara. Ya, dia rela, dia mati, digantung di kayu salib. Supaya kita tidak hidup di dalam kutuk dosa dan kegagalan. Kita bisa menikmati hidup, sukses dan berbahagia. Jadi sadari bahwa dalam diri saudara ada kuasa Allah yang luar biasa. Amin saudara. Bukan kutuk, tapi berkat Tuhan menyertai kita. Kalau kutuk hukum Taurat dan kuasa dosa ada dalam diri kita, yang terjadi apa? Kegagalan, kehancuran, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran akan terjadi. Tapi syukur kepada Tuhan hari ini, saudara sekalian, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Dilepaskan, dibebaskan. Dan kutuk dosa itu tidak berlaku dalam kita. Sehingga hidupmu di dalam berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kita. Dalam diri saudara ada kuasa Kristus Allah yang luar biasa itu menyertai kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah kita mesti menerima kuasa Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak rencana Allah. Kalau kita hidup di dalam dosa, kesalahan, kita hidup di dalam segala pikiran-pikiran yang salah, yang negatif, kata-kata yang salah dan sebagainya, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kuasa Allah dan anugerah Allah ada dalam hidup kita, saudara sekalian, maka apa yang terjadi? Kuasanya memungkinkan kita untuk mewujudkan semua impian kita di tengah-tengah pandemi sekalipun. Di tengah-tengah persoalan apapun juga, kita tetap bisa menikmati hidup kita dan menjadi orang-orang yang terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Amin saudara. Ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama bahwa Allah itu menginginkan dan merindukan setiap saudara dan saya bisa menikmati hidup dan berbahagia di sini di masa yang sulit, yang sukar ini, di tengah-tengah segala persoalan apapun juga, kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa tetap menikmati hidup dan berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, hal kedua adalah bahwa Allah ingin supaya saudara dan saya itu bangkit dalam otoritas Anda dan bergerak maju untuk meraih segala hal yang baik, pemberian-pemberian yang baik. Ya, saudara, pemberian-pemberian yang luar biasa dari Tuhan yang memang sudah Tuhan siapkan dan sediakan di dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mengatakan dalam Filipi 3 ayat 14 tadi, saudara, dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Artinya apa? Dibutuhkan sebuah tindakan yang konkret, tindakan yang aktif, saudara sekalian, untuk kita bisa meraih hal-hal yang terbaik, hadiah yang terbaik yang memang sudah Tuhan siapkan untuk orang-orang percaya. Dibutuhkan sebuah tindakan yang konkret, yang real untuk mengambil semua kebaikan dan berkat yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka percuma saudara sekalian pemberian-pemberian yang baik itu diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak kita melihat orang menunggu berkat Tuhan. Mereka duduk melamun, ya mungkin berdoa mereka. Mereka terpekur sambil berharap tiba-tiba Tuhan melemparkan uang segepok dari sorga, saudara. Tiba-tiba Tuhan melemparkan makanan minuman dari sorga, berkat yang luar biasa. Ya, jadi sebetulnya Tuhan itu sedang menantikan kita bergerak.
Bukan kita sedang menantikan Tuhan untuk melakukan sesuatu, tidak. Jadi yang terjadi adalah banyak orang saling menunggu, saudara. Ya, kita menunggu keajaiban datang, mujizat datang. Sementara Tuhan mengendaki kita bergerak aktif dan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan sedang menantikan Anda dan saya untuk bangkit dalam otoritas kita, bergerak maju dan memantapkan posisi kita dan tekad kita. Sambil berkata, aku tidak akan menjalani hidupku ini biasa-biasa saja. Ya, yang stagnan, yang sederhana. Aku tidak mau terbelenggu dengan kecanduan, hal yang negatif, yang terkalahkan. Aku mau melakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Aku akan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin, saudara. Jadi satu hal, saudara, ada begitu banyak kita perhatikan orang Kristen, ya, seperti anak anjing yang terikat terantai begitu lama. Jadi begitu lama sekali mereka terikat dalam rantai, ikatan yang mengikat leher dari anak anjing ini. Itu menyedihkan. Sehingga begitu banyak keterbatasan dilakukan oleh anak anjing ini. Dan begitu banyak orang Kristen ya terbelenggu, terikat. Mereka sepertinya sebagai orang bebas, tapi mereka tidak berlaku seperti orang yang bebas. Kenapa? Mereka terbiasa dengan banyak kegagalan dalam hidup mereka. Ya, mereka biasa merenungi diri mereka, self pity, mengasihi diri mereka, saudara. Dan mereka terbiasa untuk terus berada dalam hal-hal yang buruk. Mereka nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti Tuhan mau. Karena sudah begitu lama terikat, terbelenggu dengan hal-hal yang buruk. Yang membuat keterbatasan itu ada dalam hidup mereka. Satu hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih impian kita, meraih kebahagiaan dan menikmati hidup kita adalah kita harus keluar dari semua hal yang buruk tersebut. Ya, dan mulai berhenti mengatakan, aku memang seperti ini. Dari dulu aku memang sering mengalami persoalan dengan sifatku, dengan karakterku, kebiasaanku. Aku selalu memiliki kecanduan-kecanduan yang buruk. Saudara, kalau kita tidak mau keluar dari hal-hal yang buruk, yang negatif seperti ini, sampai kapanpun juga kita tidak bisa meraih kebahagiaan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kita akan gagal untuk meraih yang terbaik dari Tuhan. Pemberian-pemberian yang terbaik dari Allah tidak bisa kita nikmati selama kita terus berada dalam hal-hal yang buruk yang kita terus pegang dalam hidup kita. Hari ini kita katakan tidak terhadap hal-hal yang buruk tersebut. Dan satu hal kita mesti menyadari bahwa ribuan tahun yang lalu Kristus telah melepaskan, membebaskan hidup kita dari semua ikatan-ikatan buruk yang negatif, saudara sekalian. Dan kita bisa meraih hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Percayalah, jangan sampai pandemi COVID ini membuat kita menjadi orang yang gagal untuk kita bisa menikmati hidup. Percaya bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mempersiapkan pemberian-pemberian yang terbaik. Ya, hadiah-hadiah istimewa untuk kita. Kita tetap bisa menikmati hidup kita dalam situasi kondisi apapun juga. Siapa setuju kita menang bersama Tuhan Yesus? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yang terakhir, saudara sekalian, kebenaran ketiga dari ayat ini adalah bahwa kalau kita ingin menikmati hidup dan berbahagia, dalam situasi kondisi apapun juga, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita harus keluar dari segala keterbatasan-keterbatasan yang selama ini sudah membelenggu hidup kita. Keterbatasan-keterbatasan, ya kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ya, hanya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa tidak terbatas. Tapi justru keterbatasan manusia ini begitu lama membelenggu kehidupan kita. Kita terbatas untuk meraih sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Terbatas meraih hal-hal yang luar biasa. Meraih impian kita dan harapan kita. Kenapa? Karena kita dibelenggu oleh keterbatasan-keterbatasan kemanusiaan kita. Sebab itu saya katakan sore hari ini pada poin yang ketiga, kita harus bisa keluar dari semua keterbatasan kita sebelumnya. Dengan mengubah sikap hidup kita.
Kita bisa melampaui semua keterbatasan itu dengan mengubah sikap kita dan meraih hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Dan bisa menikmati dalam situasi kondisi apapun juga. Kita bisa mengatakan, berhenti mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Aku sulit. Aku nggak bisa sembuh. Aku akan terus terjerat dengan hutang. Aku menghadapi terlalu banyak persoalan dan masalah. Nah, kalau hal-hal ini terus kita katakan, saudara sekalian, ini justru membuat sikap yang buruk, yang melahirkan kelemahan. Memang kita terbatas, tapi bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak terbatas, percaya, ketidakterbatasan bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi, saudara sekalian, secara manusia tidak bisa kita atasi, tapi bersama Kristus yang ajaib, kita bisa keluar sebagai pemenang. Jadi berhenti menyampaikan kata-kata yang buruk, yang negatif, dan mengatakan aku tidak bisa Pak, aku tidak sanggup melakukan hal ini. Aku tidak bisa berubah karena memang aku seperti ini sifat karakterku. Dan aku memang hidup terus-menerus dalam persoalan dan masalahku. Dan aku tidak bisa mengatasi persoalanku. Kita mesti mengubah semua itu. Dengan sikap kita yang berubah. Sikap adalah segala-galanya untuk kita bisa menikmati sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saya sitir perkataan dari Oprah Winfrey yang menarik sekali. Bahwa penemuan yang terbesar sepanjang masa, adalah bahwa Anda bisa mengubah masa depan Anda. Seseorang dapat mengubah masa depannya dengan mengubah sikap hidupnya. Penemuan terbesar sepanjang masa, seseorang bisa mengubah masa depannya. Masa depan saudara dan saya bisa berubah dengan mengubah sikap kita. Kalau sikap kita tidak pernah berubah, terus inferiority, melecehkan diri sendiri, melemahkan diri sendiri, aku bodoh, aku gagal, aku banyak persoalan, aku orang-orang yang memang tidak bisa bangkit kembali, itu berarti as you say, as you are, yang sok katakan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sebab itu malam hari ini saudara sekalian, ubah sikap hidup kita. Ya, jangan biarkan keterbatasan kita membelenggu, mengikat hidup kita. Kita memang terbatas, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan yang luar biasa, yang melebihi apapun juga, kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Satu hal yang harus kita ingat sore hari ini saudara, bahwa setiap musuh di dalam hidup Anda sudah dikalahkan. Apa aja? Ketakutan kita, kekhawatiran kita, depresi, kecanduan, ya, kegagalan hidup kita sudah mengalahkan semua itu. Kenapa? Karena kuasa Allah ada dalam diri kita. Kuasa Allah yang sudah membangkitkan Kristus itu, kuasa yang sama itu bekerja di dalam hidup kita. Amin saudara. Tidak ada apapun dalam hidup saudara dan saya yang tidak bisa dapat kita atasi. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu ada dalam diri kita. Tidak ada sakit hati yang terlalu dalam sehingga Anda tidak bisa mengampuninya. Ya, Anda mungkin memiliki hal-hal masa lalu yang buruk, tapi Anda memiliki kuasa untuk melepaskan hal-hal negatif itu. Anda mungkin telah dijatuhkan puluhan kali, tapi kita bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin laporan medis Anda kurang bagus, tapi Anda tetap teguh bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya yang paling penting adalah miliki sebuah sikap yang tepat. Sikap yang paling benar. Yakin saudara sekalian. Jangan sampai kita diikat, dibelenggu oleh keterbatasan, kelemahan, kekurangan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah melepaskan, membebaskan kita. Jadi poin yang ketiga jelas saudara. Ya, kita harus keluar dari segala keterbatasan manusiawi kita yang seringkali membelenggu kehidupan kita. Dan percaya saudara sekalian, bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang sudah membangkitkan Kristus dari kematiannya, maka kuasa yang sama itu juga menyertai hidup kita. Sehingga kita tetap bisa menikmati kebahagiaan kita dan menikmati hidup kita dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Saya mengundang pemain musik. Singer WL bisa maju juga. Kita pujian Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa? Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa akan ku balas? Amin. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, menjamah setiap kami, menyadarkan kami bahwa apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup kami, kami tetap bisa menikmati hidup kami dan berbahagia. Amin. Sebab Engkau telah memberikan pemberian-pemberian yang terbaik, hadiah yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus. Dan kehendak-Mu jelas lewat firman-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Engkau menghendaki merindukan setiap kami menikmati hidup dan berbahagia. Amin. Melewati keterbatasan, kelemahan. Ya Tuhan. Karena kami menimba kekuatan kuasa yang ada dalam Kristus. Berkati firman-Mu Tuhan, sehingga apapun persoalan kami tidak bisa mengintimidasi kami. Sebab Tuhan membela kami. Engkau telah mati ribuan tahun yang lalu untuk kami Tuhan. Menebus kami. Kami tidak lagi hidup dalam kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Tapi kasih karunia anugerah, ya, Tuhan kebesaran, kemuliaan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang terus-menerus menjaga hidup kami, memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami. Percaya Tuhan, persoalan tidak bisa merampas sukacita kami. Berkati semua jemaat yang hadir, yang ada di rumah. Berkati juga Tuhan perjamuan kudus sore hari ini, sakramen yang kudus, bukan kebiasaan. Kami bisa melihat kebaikan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu, tubuh-Mu dihancurkan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau rela mati bagi kami dan Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang satu-satunya, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi dalam situasi kondisi terburuk apapun juga. Tidak bisa merampas sukacita kebahagiaan kami.
Berkati sakramen yang kudus ini menjadi berkat yang luar biasa, memulihkan, menyegarkan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini, pakai setiap pelayan Tuhan, urapi mereka, berkati mereka. Ketika tubuh darahmu dibagikan, kuasa Tuhan mengalir, memulihkan, menyembuhkan, dan menghadirkan surga di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Dan masuk lebih jauh lagi dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk hamba-hamba bisa mengambil. Dan nanti bisa setelah saya membagi pada jemaat bisa mengambil masing-masing. Oke, lagu yang sama. Kau Allah. Silakan. Lain jemaat. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas Rasakan kasih Tuhan. segala kebaikan Pengorbanan Kristus digantung pada kayu salib, supaya kita tidak perlu mengalami kutuk sorga, tapi berkat bekerja. Ku bersyukur padamu, Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa? Saya mengundang setiap jemaat bisa bangkit berdiri. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku berkatakan sama-sama, dengan apa akan ku balas? Amin. Dengan apa? Rasakan kasih kebaikan Tuhan, pengorbanannya yang tidak bisa diukur oleh apapun juga. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Rasakan kebaikan kasih Tuhan. Renungkan pengorbanan Yesus. Dia tergantung di kayu salib. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan karena kasih yang besar, kasih yang luar biasa. Adakah hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur? Kita tidak sekedar hutang budi, tapi kita hutang nyawa. Lebih daripada itu juga, saudara. Anugerah yang luar biasa dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya, sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ambil waktu yang singkat ini
merenungkan kasih kebaikan Tuhan, selesaikan semua persoalan saudara. Kalau ada kebencian, ada persoalan, sakit hati, letakkan di bawah kaki Tuhan supaya sakramen yang kudus ini bisa menjadi berkat yang luar biasa. Buka hatimu saudara. Izinkan Tuhan menjamah, tidak ada sakit hati kepahitan yang begitu dalam yang tidak bisa kita ampuni. Sebab Tuhan sudah mati untuk kita. Haleluya. Buka hati saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi. Saudara, ini memang roti, ini hosti biasa. Tapi kita percaya menaruh persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Karena cinta kasih yang luar biasa untuk saudara. Bukan karena kelayakan kepantasan dari kita dia mati, tapi karena cintanya yang tak terukur untuk saudara. Bukankah roti hosti yang telah diberkati adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Angkat darah Kristus dengan rasa hormat, rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sentuh hati kami, supaya kami hidup bagi Tuhan, karena Kau mati bagi kami. Angkat tinggi-tinggi. Ini memang cawan biasa, anggur biasa. Tapi kita percaya ini persekutuan dengan darah Yesus. Di dalam darah ada nyawa. Nyawa Kristus ada dalam hidup kita. Ada hidup yang kekal dalam hidup kita. Bukankah cawan yang telah diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Siapa yang mau mengucap syukur, mau menyembah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Terpuji namamu. Glory haleluya. Syukur. Sembahlah Yesus, tinggikan namanya. Terima jamahan Yesus, terima berkatnya. Jangan sampai pandemi membuat kau susah. Jangan sampai persoalan membuat kau tidak bisa menikmati hidup dan tidak bisa berbahagia. Yesus ada di sini. Dia mati itu saudara. Dia memberkati saudara. Ada masa depan yang baik. Ada hari esok yang besar. Ada pemulihan. Ada keajaiban. Ada pertolongan. Sembah, angkat tangan tinggi-tinggi. Sembahlah Yesusmu. Haleluya. Terpuji namamu Yesus, kekasih jiwa kami. Angkat tanganmu, suaramu sembah deh. Terimalah berkat Tuhan.
kebaikannya dan pengorbanannya. Oh, Dia Yesus yang baik, karyanya terus bekerja. Oh, sembah Dia, rasakan kehadirannya. Dia melawat kita secara ajaib sore hari ini. Dalam segala terbatasan kita percaya Yesus ada, Yesus hadir di tengah-tengah kita dan memberkati ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah akan berakhir. Kami percaya berkat Tuhan tidak pernah berakhir. Tidak pernah berkesudahan hidup kami. Tuhan, kami percaya. Bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami merasakan perjumpaan dengan Tuhan luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Amen. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam persoalan apapun, pergumulan apapun juga. Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat yang hadir, yang di rumah. Berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan berkekurangan dengan pandemi ini. Memberkati berkat-berkat yang ajaib, yang di luar ekspektasi kami. Tuhan, nyatakan pertolongan, kebaikan. Kami percaya Tuhan, pemberian-pemberian yang terbaik, hadiah-hadiah yang terbaik. Amen. Tuhan sudah berikan untuk semua jemaat. Amen. Amen. Tidak ada berkekurangan, tidak ada yang miskin. Semua terpelihara. Tuhan cukup bahkan berkelimpahan. Dalam rencana kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha toko mereka buat berhasil Tuhan. Mereka kerjakan Tuhan, menolong, memberkati secara luar biasa. Amen. Melebihi, melewati batasan-batasan yang terjadi. Amen. Melewati Tuhan kesulitan terjadi. Haleluya. Melewati badai. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di atas badai, di balik badai ada pelangi sorga. Ada pelangi yang baik untuk kami Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan usaha pekerjaan dari jemaat sekali lagi Tuhan. Haleluya. Berkati mereka yang memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan persepuluhan buat buka tingkap langit. Kami percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Yang kami imani itu kami aminkan pasti terjadi Tuhan. Haleluya. Berkati semua jemaat, berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para full timer, para volunteer Tuhan, pekerja Tuhan. Berkati mereka dan masing-masing keluarga mereka. Keadaan sulit tidak bisa merampas, mengambil sesuatu yang baik yang memang sudah Tuhan siapkan untuk mereka, orang-orang yang setia. Terima kasih Bapak Surga untuk sore hari ini. Berkati bangsa negara kami, pemerintahan kami, Indonesia. Amen. Diberkati Tuhan. Amin. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya, berikan hikmat surga untuk menelurkan sebuah solusi. Tapi di atas segala perkara kami percaya Tuhan yang mengangkat pandemi ini. Amen. Tuhan yang bisa menghadirkan sukacita kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus sore hari ini Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Melewati segala keterbatasan kami. Melewati segala kelemahan kami. Karena kami menimba semua kesuksesan kami di dalam kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Buka hatimu lebar-lebar. Dan sekarang terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua jemaat diberkati, dipulihkan. Yang berbicara katakan amin. Tepuk-tepuk Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.